materi berikutnya klimatologi. Nah, ini. Jadi definisi dari NOAA. Climate science atau sains iklim itu merupakan ilmu ilmiah yang mempelajari tentang iklim, climate. Secara saintifik, secara ilmiahnya itu menjelaskan bagaimana kondisi cuaca secara rata-rata average dalam waktu yang cukup lama, period of time, dalam waktu yang cukup luas, lokasi yang cukup luas. Nah, jadi intinya tuh ya aku tekankan lagi, di klimatologi itu lebih banyak menghitung atau mencatat secara rataan dari parameter cuaca atau parameter meteorologi. Jadi parameter itu sama aja sebenarnya, cuman beda-beda sama lokasi dan waktu aja kayak gitu. Jadi dia tuh lebih mengacu pada yaitu tadi gabungan aggregation, perhitungan sum jumlah ya kan dari hasil kondisi cuaca dalam suatu lokasi yang cukup luas dan perspektif waktu yang lebih lama kayak gitu. Nah, cabangnya ada 3 nih di klimatologi. Ada physical climatology, ada regional climatology, dan ada applied meteorology. Nah, di physical climatology dia ini berhubungan dengan proses-proses interpretasi faktor-faktor yang bertanggung jawab secara spasial dalam ruang lingkup yang lebih luas dan temporal dalam waktu yang cukup lama, variasi-variasi tadi, terhadap proses-proses fisis di atmosfer, baik itu sirkulasinya atau proses-proses fisis yang lain kayak gitu. Baik itu contohnya aja itu kayak ada panas, kelembapan ya kan, ya proses-proses fisika yang mempengaruhi hal-hal panas dan kelembapan tadi itu dihitung secara rataannya itu bagaimana dalam waktu dan spasial dan temporal yang lebih luas kayak gitu. Ilmu ini juga fokus juga pada mekanisme itu ya fisika juga, misalnya kayak bagaimana proses perubahan momentum yang ada di atmosfer dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ada regional climatology. Nah, di regional climatology ini dia lebih banyak mempelajari mempelajari termasuk juga itu ilmu-ilmu tipe distribusi ya kan. Tipe distribusi ya kan, tipe distribusi, pola, karakternya itu ya, karakteristik dan faktor-faktor dari si iklim tadi. Nah, di regional klimatologi itu juga mempelajari ada 3 cara untuk mengenali basis dari skala ruang. Contohnya itu di regional ini ada basisnya itu sama kayak yang di meteorologi berdasarkan skala. Ada nanti makro climatic region atau wilayah-wilayah iklim makro ya kan. Ada yang mesonya juga, ada yang mikronya juga. Nah, ini contohnya gimana tuh yang makro, meso, mikro, climatic region. Contohnya tuh yang di regional climatology ini lebih membahas kayak jenis-jenis iklimnya ya. Contoh iklim Köppen. Nah, itu paling bisa menjelaskan lah bagaimana contohnya dari si regional climatology ini. Misalnya iklim arid yang ada di gurun itu kan luas ya, bisa masuk kategori makro atau meso. Atau regional klimatologi yang makronya itu juga misalnya wilayah ekuator itu rupanya cenderung punya surplus energi, sedangkan yang di wilayah kutub mempunyai defisit energi. Nah, itu defisit energi kalor ya. Nah, itu untuk makro climatic region. Untuk yang mesonya juga misalnya yang tadi ada pembagian mix iklim yang lebih kecil lagi skala ruangnya. Yang mikro ini contohnya tuh kayak wilayah-wilayah yang punya pembagian misalnya dari iklim all demand-nya gitu ya kan. Tipe B1 bagaimana, tipe B2 bagaimana, tipe C, tipe D, tipe E-nya dari lokasi-lokasi tadi. Nah, itu contoh pewilayahan regional ya kan berdasarkan dari sisi klimatologinya atau rata-rata cuaca yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga ada ini applied climatology. Nah, di applied climatology ini dipelajari kayak mana sih aplikasi dari ilmu iklim itu untuk memecahkan beberapa masalah khusus ya, specific problems yang dihadapi manusia.
Contohnya itu kayak global warming misalnya. Nah, gimana tuh teknologi yang digunakan untuk mencegah adanya global warming misalnya? Oh, ternyata menggunakan teknologi berbahan bakar ramah lingkungan, misalnya mengurangi bahan bakar fosil. Misalnya menggunakan bahan bakar listrik ya, electric car misalnya. Nah, kayak gitu. Itu applied klimatologi di sana. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi cabang klimatologi berdasarkan pengaruhnya, influence dari sisi lingkungan iklimnya kepada kesehatan manusia dan skala spasialnya. Jadi di sini dipelajari menjelaskan cabang-cabang iklim berdasarkan pengaruhnya pada pengaruh lingkungan iklim pada kesehatan manusia dan skala spasialnya. Ada 3, gengs. Yang pertama itu ada microclimate, ada kedua ecoclimate, dan 3 geoclimate. Nah, di microclimate ini tuh merepresentasikan bagaimana kondisi cuaca di sekitar seorang individu organisms, sekitar makhluk tunggal tadi. Nah, itu microclimate. Contohnya tuh kayak yang aku jelasin tadi, yang di radiometri. Ternyata rata-rataan UV di lingkungan ini tuh tinggi gitu karena nggak ada awan. Misalnya di daerah daerah gurun tuh misalnya, UV-nya tuh cukup tinggi. Nah, bagaimana kondisi kita sebagai manusia yang tinggal di gurun misalnya menghadapi atau menyikapi UV yang tinggi tadi? Nah, kayak gitu, microclimate. Kemudian yang kedua ada ecoclimate. Nah, ecoclimate ini disebut juga sebagai ecological climate atau iklim lingkungan, ya kan? Yang mana dia tuh merepresentasikan atau bisa menjelaskan bagaimana elemen-elemen cuaca dari habitat si organisme tadi. Nah, dalam kasus misalnya manusia yang bekerja misalnya di industri misalnya, itu kan suhunya panas ya. Kondisinya itu punya suhu yang lebih panas. Nanti bagaimana sih respon tubuh si manusia tadi, misalnya tinggal di wilayah industri tadi, nih factory, office, mine, agricultural farm, dan pester dan lain-lain itu ya. Nah, itu. Kemudian ada geoclimate, geographical climate, atau disingkat sebagai geoclimate. Ini merepresentasikan atau menjelaskan bagaimana kondisi cuaca yang lebih luas dalam area unit yang lebih luas dan area waktu yang lebih luas juga, large temporal dan large areal. Kayak gitu. Nah, ini materi ini sumbernya dari Physical Geography karya Subendra Singh. Jadi teman-teman bisa cek lagi di sana, contohnya juga lebih banyak. Cari aja bukunya di Google, ada sih itu Physical Geography Subendra Singh. Nah, itu ya mengenai iklim. Nah, di sini ada gambarnya ini relasi hubungan episode panas pada beberapa bulan. Nanti misalnya bisa masuk ke kategori mesoclimatic region misalnya. Di sini juga bisa. Karena dihitung beberapa dalam skala waktu yang lebih luas ya, ini Juni sampai Agustus, misalnya Desember sampai Februari kayak gini rataannya. Yang Juni sampai Agustus kayak gini pola-pola pola-pola panasnya yang ada di permukaan. Nah, kayak gitu. Jadi intinya dia klimat ini mempelajari, aku ulangin lagi, nggak bosan-bosan sih bilanginnya. Ini waktu yang lebih luas kayak gini contohnya ya kan, waktunya itu luas dan waktunya itu lama gitu, misalnya kayak Desember Februari, ini ada Juni sampai Agustus kayak gitu. Bahkan dalam waktu yang paling luas banget itu sampai 30 tahun. Itu standar dari WMO ya, World Meteorology. Nah, tadi kita udah ngebahas singkat cabang-cabang dari klimatologi. Kita lanjutkan lagi cabang klimatologi dari BMKG. Nah, BMKG juga merupakan cabang dari klimatologi. Ada klimatologi dinamik, klimatologi terapan, dan klimatologi gabungan. Sama kayak tadi ya, ada metodologi gabungan juga. Ini klimatologi dinamik mempelajari contoh tuh misalnya kayak ada klimatologi massa udara. Nah, nanti teman-teman juga pelajari ini di materi playlist kita di sini tentang meteorologi subtropis dan kutub, tentang massa udara air mass.
Jadi intinya si Hermes itu dia harus tinggal dalam waktu yang luas dan skala waktu yang lebih lama agar dia tuh tercipta pola-pola khusus karakteristik dari parameter meteorologi dari si udara tadi. Misalnya kayak ekuatorial misalnya continental tropik lah, misalnya continental tropik, pola udara di continental tropik yang cenderung lembab dan hangat misalnya kayak gitu. Itu ya. Kemudian ada klimatologi sinoptik, ya kan, pengamatan klimatologi dalam jangkauan spasial yang lebih luas. Nah, itu. Kemudian ada klimatologi terapan. Nah, di klimatologi terapan ini contohnya itu ada klimatologi pertanian. Nah, misalnya gini. Iklim di wilayah ini contohnya, wilayah X misalnya. Oh, ternyata dari pola pemodelan iklimnya diketahui tuh iklimnya itu tergolong tipe iklim Oldeman C misalnya. Oh, cocoknya itu ditanam tanaman kering kayak misalnya palawija, atau boleh tanam sawah tapi dalam durasi yang lebih singkat. Nah, kayak gitu. Itu klimatologi pertanian. Jadi kayak ngebahas faktor-faktor cuaca yang dihitung secara rata-rata, faktor iklim ya tibanya ya. Faktor iklim yang berpengaruh apa sih dampaknya ke pertanian gitu, bagaimana sih bagusnya gitu ya kan wilayah ini terhadap pola pertanian atau pola model iklim tadi gitu. Kemudian ada klimatologi aeronautik. Nah, di sini tuh kayak contohnya tuh aku bisa ambil contoh di klimatologi aeronautik itu dalam proses pembangunan bandara baru misalnya. Nah, sebelum bangun bandara baru itu kita tuh harus seorang klimatologis atau seorang meteorologis tuh harus paham tuh bagaimana kondisi perembusan angin rata-rata di sekitar wilayah yang mau dibangun bandaranya. Arah angin dominannya tuh di mana gitu. Sebelum kita bangun bandara yang baru kayak gitu. Contoh lagi tuh klimatologi aeronautik tuh contohnya bagaimana kondisi curah hujannya gitu. Bagaimana kondisi suhunya gitu, secara rata-rata bagaimana, tinggi atau enggak kayak gitu. Nah, bagus nggak untuk bangun bandara gitu. Bagus nggak untuk misalnya kegiatan manusia dibangun di bandara tersebut, di lokasi tersebut gitu. Nah, lanjut lagi, itu tadi mengenai klimatologi aeronautik ya, sekilas. Ada klimatologi gabungan. Nah, di sini ada bioklimatologi, human bioklimatologi atau bioklimatologi manusia. Ada ekoklimatologi, ini tibanya kayak tadi ya, ekoclimate. Ada fitoklimatologi dan ada dendroklimatologi. Nah, itu. Nah, ini dia selanjutnya materi yang bakal kita bahas. Aeronomi. Ini aku masukkan sebagai playlist beda sendiri dari beberapa playlist yang sebelumnya. Karena ini sangat-sangat menarik ya, karena itu kayak gabungan antara meteorologi dan astronomi. Oke, lanjutkan pada pengertiannya. Aeronomi. Nah, aeronomi itu ilmu yang mempelajari kondisi fisika dan kondisi kimia yang ada di lapisan atmosfer bagian atas, upper atmosphere. Termasuk distribusi suhunya, densitasnya, ke unsur-unsur kimianya ya kan, chemical constituent, dan proses-proses reaksi kimia yang terjadi di upper atmosphere ini tadi. Nah, kayak gitu. Ya, itu ya, ada distribusi suhu, densitas, unsur-unsur kimia, reaksi kimia yang ada di upper atmosphere tadi. Jadi aeronomi itu ilmu yang mempelajari bagian-bagian dari planetary atmosphere, semua baik itu planetary atmosphere yang mana proses fisika dan kimianya itu bisa dihasilkan dari proses-proses disosiasi dan ionisasi, fenomena disosiasi dan fenomena ionisasi di bawah pengaruh dari radiasi matahari. Nah, ini. Jadi intinya itu di situ. Fokusnya ke situ ya, fokusnya itu lebih ke apa pengaruh solar radiation atau radiasi matahari, pengaruhnya itu terhadap proses-proses fenomena disosiasi dan ionisasi yang ada di bagian upper atmosphere tadi. Yang mana itu proses-proses ini, ya kan, proses fenomena disosiasi dan ionisasi itu mempengaruhi pola-pola distribusi suhu, densitas, unsur-unsur kimia, dan reaksi kimia yang terjadi akibat dari solar radiation ini. Cukup kompleks ya. Jadi cukup dari solar radiation
mempengaruhi proses-proses kimia dan fisika di lapisan atmosfer bagian atas, kayak gitu. Nah, basic dari ini pengamatan dari lokasi yang diamati dari lingkup aeronomi itu hanya di lingkupan lingkupan itu ada di stratosfer. Mulai dari stratosfer itu bisa disebut sebagai aeronomi. Dan bagian-bagian atmosfer yang bagian atas, pokoknya just above the troposphere. Nah ini hanya cukup lepas dari lapisan troposfer, itu udah masuk kategori lingkup aeronomi, yang mana dia tuh kalau di troposfer itu kan banyak fenomena-fenomena meteorologi gitu. Ini meteorological fenomena. Jadi lebih lengkap lagi, dia tuh intinya dilepas dari lapisan troposfer. Jadi mulai dari lapisan stratosfer ke atas itu udah mulai disebut sebagai fenomena aeronomi. Nah itu ya teman-teman perlu ketahui ya. Nah dari sini tuh mulai dari stratosfer itu ya maksudnya. Mulai dari sini tuh hingga mengembang sampai ke bagian ruang interplanetary ya. Interplanetary itu bagian sampai magnetosfer ini maksudnya. Ya mencapai hingga ratusan hingga ribuan kilometer dari bumi, dimana udah nggak ada lagi atmosfer, tapi masih ada tuh medan-medan gaya magnetik dari planet yang masih hadir atau masih ada, still present. Jadi itu intinya, jadi stratosfer sampai ke lapisan magnetosfer. Itu dikatakan sebagai fenomena lingkup meteorologi, astronomi, atau aeronomi. Nah itu. Nah ini ada beberapa contoh ya, example study of aeronomy. Misalnya tuh ada lubang ozon, ya kan, itu ada di lapisan stratosfer. Ada aurora atau air glow yang ada di lapisan termosfer, misalnya ionosfer tepatnya. Ionosfer. Nah ini ionosfer dan photochemical. Photochemical ini nanti ada masuk ke siklus Chapman, misalnya proses pembentukan proses peluruhan ozon akibat CFC, fluorokarbon misalnya. Berikutnya tuh ada radiasi Van Allen di sabuk Van Allen ya, ini radiasi di sabuk Van Allen, dan pancaran-pancaran cosmic rays. Kemudian ada greenhouse effect, ada aerosols due to volcanic eruptions. Ini teman-teman ngebayangin nggak? Apa sih fenomena meteorologi atau si aeronomi ini yang disebabkan karena aerosol? Jawabannya adalah ada awan noctilucent. Awan noctilucent itu diakibatkan karena abu vulkanik yang berhasil masuk ke lapisan tertinggi. Di lapisan tertingginya itu yaitu di mana ya? Mesosfer ya kalau nggak salah. Di mesosfer. Nah itu. Kemudian ada lanjut lagi radio wave propagation in the ionosphere. Ini maksudnya kayak proses-proses membelokan gelombang radio yang ada di ionosfer. Nanti atau ada kayak misalnya ada lapisan E, lapisan D, lapisan E, lapisan F ya. Itu teman-teman nanti kita pelajari di sana di bagian lapisan-lapisan atmosfer. Kemudian ada badai magnetik yang bisa mengganggu proses telekomunikasi ya kan. Kemudian ada sabuk radiasi yang dapat mempengaruhi atau berbahaya bagi astronot, dan kerusakan elektronik satelit. Nah ini. Kemudian ada perturbasi orbital dan proses peluruhan dari satelit artifisial yang diakibatkan karena adanya gesekan-gesekan udara. Gesekan-gesekan udara itu maksudnya kayak gesekan udara kencang yang ada di ini ya, misalnya akibat dari solar flare atau coronal mass ejection. Nah itu pengaruh dari sana. Pokoknya pengaruh dari radiasi matahari dan efek-efek fenomena radiasi. Misalnya kayak tadi aku bilang ada solar flare, ada coronal mass ejection, kayak gitu. Ini mengenai sikap aeronomi. Nah, lanjutannya. Jadi ini lihat lingkup apanya ya, grafik dari lokasi dari si aeronomi ya. Jadi intinya tuh aeronomi mulai dipelajari kan tadi lepas dari troposfernya. Jadi ini udah nggak termasuk fenomena aeronomi. Jadi mulai dari stratosfer sampai atas itu udah mulai masuk ke fenomena namanya fenomena aeronomi. Ada Sprit, ada Blue Jet, ada ELF. Nanti kita pelajari di sini ya. Di bagian aeronomi ada nanti materi aeronomi sendiri.
ada aurora, ini ada lupa ini. Aurora juga masuk ke fenomena aeronomi kan. Nah, pada saat ini itu ya, ilmu ini tuh juga berkorespondensi dengan bagian atmosferik fisik sebenarnya. Bisa masuk ke situ tadi. Makanya kayak tadi di klasifikasi yang udah aku jelasin sebelumnya, aeronomi itu bisa masuk ke atmosferik fisik. Tapi juga nggak memungkinkan dia masuk ke atmosferik chemistry, karena misalnya kayak pembentukan ozon misalnya. Nah itu. Jadi makanya lingkupnya itu luas sebenarnya. Bisa ke atmosferik fisik, bisa ke atmosferik chemistry. Sirkulasinya juga bisa ada, karena di sini tuh ada namanya sirkulasi Barber-Dobson. Nah itu nanti kita pelajari sirkulasi tentang ozon. Itu juga ada di atmosferik dynamic. Nah, jadi makanya aeronomi itu bisa membentuk cabangnya sendiri, itu gabungan dari branch cabang-cabang, misalnya atmosferik fisik, chemistry, dynamic gitu. Nah, seorang peneliti di bidang aeronomi itu dia membutuhkan beberapa tools, ya kan, alat yang bisa menunjang proses penelitiannya. Contohnya kayak ada balon, satelit, ada sounding rocket, yang mana dia tuh bisa menyediakan data-data yang bernilai tentang wilayah-wilayah ini, wilayah region atmosfer. Kita sebutnya itu sebagai upper atmosphere ya. Nah, begini nih. Kemudian contoh lainnya tuh fenomena tuh di aeronomi juga disebutkan ada namanya tuh atmospheric tide atau pasang surut atmosfer yang didominasi ya akibat proses-proses dinamika yang ada di mesosfer misalnya dan bagian atmosfer bagian bawah. Ini juga masuk ke fenomena ini ya aeronomi. Nah, pentingnya kita memahami bagian atmosfer ini itu penting karena atmosfer itu juga mempengaruhi proses-proses lain. Kayak misalnya ada jet stream, sirkulasi Rossby, nanti juga dipengaruhi sama atmospheric tides. Gitu. Fenomena-fenomena lain itu juga dipelajari di bagian ini, misalnya kayak upper atmospheric lightning, discharge, ya kan? Ada misalnya ini ada split halus, ini split halus. Ada blue jet. Blue jet tuh kadang diasosiasikan sama meteor jatuh, kadang. Nah itu sekilas mengenai mengenai aeronomi. Nah, materi kita udah selesai, jadi kita ada pertanyaan bukan games sih, iseng-iseng aja sih aku buatnya. Jadi teman-teman percaya nggak sih sama perubahan iklim? Nah, cantumkan di kolom komentar jika percaya, jika nggak percaya juga boleh. Aku nggak percaya sama perubahan iklim. Oh, aku percaya sama perubahan iklim gitu. So, do you believe in climate change? Answer these questions in below comment. Oke, sudah selesai materi kita mengenai cabang-cabang dari atmosfer. Cabang-cabang dari atmospheric science ya, sorry. Meteorologi, klimatologi, aeronomi, ya kan? Cuaca dan iklim juga. Nah, itu. Semoga teman-teman bisa memahami materinya. Kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Salam Poki Edu, a science for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.